harus mengapresiasi dan memberikan selamat kepada Timnas Putri U16 di Seaba. Cewek-cewek hebat ini sedang bertarung di Vietnam. Betul. Ya, waktu itu sempat bertarung di Vietnam. Sistem yang dipergunakan adalah round robin. Betul. Jadi ketemu sama semuanya. Iya, kalau biasanya kalau Putri selalu kayak gitu karena jumlah pesertanya biasanya nggak terlalu banyak, total 5 kalau yang kemarin. Nggak sedikit, tapi nggak terlalu banyak gitu. Betul. Ya. Jadi ada 5 tim yang ikutan. Betul. Dan hasil yang diraih adalah sapu bersih. Silakan lihat di Instagram Basketbas Putri, Instagramnya Perbasi. Mereka pertama mengalahkan tuan rumah langsung Vietnam. Yes. Langsung membantai Thailand. Di berikutnya. Terus juga mengalahkan Malaysia dan Singapura. Betul ya? Betul mengalahkan sekali. Malaysia dan Singapura. Dan pemenang dari Seaba ini nanti akan berhak gimana Gi? Masuk ke FIBA Asia Division B. Yang akan berlangsung September di Malaysia. Indonesia. Indonesia. Kita bukan bahas Indonesia lawan China. Sepak bola. Bukan. Basket, masih basket. Ya, kita harus mengapresiasi dan memberikan selamat kepada Timnas Putri U16 di Seaba. Ya, sapu bersih ya. Yes. Jadi yang pasti kebanggaan kita adalah ketika kita sekarang sedang diasyikkan lagi nonton NBA, nonton serunya IBL, ternyata cewek-cewek hebat ini sedang bertarung di Vietnam. Betul. Ya, waktu itu sempat bertarung di Vietnam. Sistem yang dipergunakan adalah round robin. Betul. Jadi ketemu sama semuanya. Iya, kalau Putri selalu kayak gitu karena jumlah pesertanya biasanya nggak terlalu banyak, total 5 kalau yang kemarin. Nggak sedikit, tapi nggak terlalu banyak gitu. Betul. Ya. Jadi ada 5 tim yang ikutan. Betul. Dan hasil yang diraih adalah sapu bersih. Silakan lihat di Instagram Basketbas Putri, Instagramnya Perbasi. Mereka pertama mengalahkan tuan rumah langsung Vietnam. Yes. Langsung membantai Thailand. Di berikutnya. Terus juga mengalahkan Malaysia dan Singapura. Betul ya? Betul sekali. Malaysia dan Singapura. Satu kebanggaan sih bagi kita di saat beberapa kali kalau kita ngomongin gini. Maaf, banyak yang bilang, Kak bahas basket cewek dong, basket cewek dong. Maaf banget. Kadang gue sampai bilang gini, kalau nggak ada liganya, nggak ada kegiatannya, kita mau bahas apa ya? Iya. Dulu seperti itu. Pernah ngebahas gitu. Tapi ternyata sekarang dengan kepengurusan yang baru, ternyata memang ada beberapa program yang harus dijalankan dan bisa dijalankan. Itu adalah ini adalah Seaba ya. Betul. Ya. Dan pemenang dari Seaba ini nanti akan berhak gimana Gi? Masuk ke FIBA Asia Division B yang akan berlangsung September di Malaysia. Nah itu tadi kita bahas dulu sedikit Jo, karena kita ngomongin soal liga juga. Ya kita juga kita pernah bilang juga kita mengapresiasi sudah ada liga basket putri ya. Yang di Jakarta. Yang di Jakarta. Ya. Itu juga udah selesai ya. Sudah selesai. Yeay. Yang menang adalah Beavers. Timnya. Iya. Timnya Ogi. Menang Beavers mengalahkan Go Jakarta ya kalau nggak salah. Nah, tapi itu adalah cukup angin segar yang dihembuskan dari Jakarta. Mudah-mudahan liga-liga seperti ini juga akan memancing liga-liga lain di tempat lain, di daerah lain. Kalau emang, tapi gini balik lagi ya. Ini gue ulangi lagi. Silakan. Ini namanya liga basket, tapi kenyataannya kan sebenarnya ini hanya setiap tim ketemu 1 dari 10 tim. Ini bukan liga. Cuma dinamakan liga. Jadi ini pengen mengedukasi aja. Sebenarnya ini adalah turnamen atau invitation ya. Karena juga balik lagi kalau liga itu ada aturannya lagi. Pemain harus dikontrak. Iya. Tidak bisa pindah-pindah tim dan lain-lain. Iya. Nah menurut gue tapi balik lagi sama. Mengapresiasi sudah ada Liga Basket Jakarta. Sudah selesai pelaksanaannya seminggu sekali. Iya. Pertandingannya. Di akhir minggu ya kalau saya. Ya. Semoga bisa konsisten, bisa diikuti lagi sama kota-kota lain, mau itu sebutannya apa gitu. Tapi balik lagi, semoga nanti yang sebenarnya yang namanya liga yang bisa sebenarnya terwujud. Basket putri ya itu benar-benar terwujud untuk Indonesia ya. Betul, gitu. amin. Tapi paling tidak, terima kasih Perbasi DKI Jakarta sudah berinisiatif melakukan ini. Gua tahu Lexindo sudah bilang tidak mudah, cari tim aja susah, sampai harus ngajak kiri kanan, bahkan harus bikin tim dan lain-lain.
Ya emang kenyataannya putri ini seperti itu. Kita pernah bahas lagi, WNBA tidak mudah. Basket putri dimanapun Malaysia tidak punya, Thailand tidak ada, segala macam lah. Iya. Jadi itu ngomongin liga. Nah sekarang balik lagi ke soal SEA Games U16. Gua sendiri, Ujo inget gua pernah datang ke sana untuk lihat Surabaya. Mereka seleksi. Iya. Buat gua happy banget. Ada beberapa nama yang gua sudah mengenal. Ada Ines, ada Kathleen, ada lagi Fiorencia dari Bandung juga, ada beberapa nama lain lah, ada Raina juga gitu. Dan menarik, ada Meme juga. Meme ini kita tahu udah langganan timnas juga, masuk di DBL All Star juga. Gue sih cuman bisa bilang ini dari kacamata om-om pemain cadangan yang nonton gitu ya. Jujur kok seneng banget ya ngelihat timnas putri U16. Mainnya kok rapih. Mainnya tuh kok bagus. Spartan ya. Bahkan kalau kita ngomong sama senior, kita ngomong sama timnas putri senior, nggak kalah. Nggak jauh beda. Mainnya asik, mainnya bagus. Ya kalau kayak gitu boleh ngomong apa? Apresiasi pemain pasti. Tentu. Tapi kita harus apresiasi tim pelatih. Ya, Marlin. Ada siapa lagi? Ada Alfa di sana, ada Yayan, ada Milenia. Thank you banget gitu loh di sana. Yang udah berjuang menurut gue ya untuk bikin satu format ya sebenarnya. Format sehingga nanti yang muda-muda ini bermainnya akan seintens akan sama dengan yang dibutuhkan di tim seniornya. Selamat buat anak-anaknya yang sudah berjuang. Selamat juga karena ini U16, ini juga peran orang tua juga penting. Om sama tante kayaknya seumuran sama Ujo deh. Terima kasih. Bro dan sis. Iya. Sudah memberikan kepercayaan timnas di Surabaya. Memberikan kepercayaan juga ke anak-anaknya, ke tim pelatih. Supaya balik lagi kalau udah di nasional, jangan sampai ada drama-drama yang nggak penting nggak penting karena takutnya mengganggu. Tapi kenyataannya mereka yang sekarang ini solid, happy. Dan yang pasti kita juga ingin memberikan. Pertama juga loh, Jo kata ini sejarah juga loh. Kita U16 ini sejarah loh. Dan kita juga ingin memberikan apresiasi kepada direkturnya dong yang di atas. Iya. Ya maksudnya manajer lah ya bahasanya. GM-nya Timnas Putri ada Shirley Humardani. Ya, Shirley ini adalah mantan pemain nasional. Terus dia juga dia bukan hanya cici-cici random. Ya. Ada yang bilang dia cici-cici random ya. Jadi siapa sih cici-cici random? Ya, balik lagi karena umurnya jauh banget gitu loh. Jadi kalau mau cerita nih mama-mamanya, ini teman kuliah saya Shirley ini. Dia mantan pemain basket nasional. Dulu betul. juga pernah bermain di Kobanita dan lain-lain. Dan dia juga sangat intens waktu itu di CLS Knights. Betul. Jadi emang hatinya sih kalau ngomong buat basket udah nggak usah dipertanyakan 1000%. Bahkan bersyukurlah ini karena kita kenal banget sih ya. Bersyukurlah Timnas Putri ini sekarang yang muda sama yang senior diurusin sama Shirley. Jujur aja gitu loh. Jadi pertama itulah yang kita itu. Tapi setelahnya berarti ada lagi PR berikutnya adalah menuju ke Division B. Betul. Ya kan? Berarti akan ada pemanggilan lagi. Sekarang katanya adik-adik semua sudah pada pulang dulu. Fokus lagi sekolah. Itu yang paling utama. Please ya. Orang tuanya, brosis. Tolong diingetin lagi. Fokus sekolah. Jangan cuma mikirin basket juga. Tapi tetap sekolahnya. Karena ini umur 16 ya. Betul. Jadi ini ada obrolan dengan Shirley Humardani yang mengatakan bahwa ketika pulang, anak-anak itu udah nanya kapan latihan lagi. Ini sih menarik ya. Buat gue. Ini mindset yang bagus dan mereka merasa happy atau emang senang aja nggak sekolah. Kayak kita kan gitu Jo. Kalau kita dulu. Iya. Tapi satu hal adalah gini, memang ada tanggung jawab dari kepengurusan bahwa anak-anak muda ini harus tetap jadi student athlete. Jadi studentnya duluan, atletnya juga berjalan. Betul. Jadi memang nanti ketika nanti ada pemanggilan lagi, ada seleksi lagi, katanya sih akan dilihat rapotnya ya. Tapi nggak apa-apa karena buat gue sih, karena gini, main basket itu harus pinter. Iya. Main basket harus smart. Smart macam-macam ya, bukan artinya matematikanya harus 9. Iya benar. Cuman buat gue bagaimana bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan memberikan baik. decision. Dan lain-lain. Cuman balik lagi selamat buat adik-adik semuanya. MVP-nya Fiorencia
selamat juga. Keren. Orang Bandung katanya. Iya. Waduh, terus pokoknya tapi lagi-lagi teman-teman lain yang sudah seleksi di U16 tapi kemarin tidak terpilih, jangan berkecil hati. Ada kesempatan tetap. Balik lagi, yang namanya timnas itu selalu seleksi. Iya, karena Ada yang siap lah yang akan dikirim ya. Promosi dan degradasi. Yes. Itu pun juga dilakukan zaman Om Ogi jadi manajer timnas putri juga dulu gitu. Okay. Ada yang keluar, ada yang masuk, bisa masuk lagi dan lain-lain. Sorry, Om Ogi jadi apa dulu? Manajer. Nah ini harus dikasih tahu, nanti disangka koko random. Iya, iya, benar juga. Nah, iya. Cici yang koko random. Aduh, nah. Fokusnya lagi nanti berikutnya. Tapi sekarang yang pengen kita bahas lagi ini adalah soal Ines. Ada salah satu pemain namanya Ines ya. Ines ini bermain sangat baik, punya mental yang sangat baik. Berperan sebagai point guard. Iya, kalau buat Om Ogi sendiri mengenal dia di umur 10 tahun dari kecil waktu banget. itu gitu ya. Sekarang sudah di 16 tahun. Gua juga mengenalnya karena kenal sama bapaknya. Bapaknya adalah seorang komentator sepak bola yang namanya Bung Toel. Tenang dulu yang nonton. Sabar, ya. sabar. Kalian nonton basket, ini bukan nonton sepak bola. Ya. Tapi balik lagi, gua sama Ujo ini fokusnya kita adalah bagaimana kita mengapresiasi, menghargai kerja keras dari setiap orang. Ya. Ines ini pemain umur 16, masih anak-anak. Tolong gua nggak ngerti ya, ini netizen tuh ada yang pinter, ada yang bego, ada yang asal-asalan gitu ya, yang akhirnya menyerang sosial media ataupun juga ya dari Ines ini. Menurut gua, please, ini udah nggak benar. Kalau menurut aku itu udah yang namanya hate, benci. Betul. Lu bisa bayangin, Ines ini dan teman-teman jadi juara loh. Juara aja dibenci, gimana lagi dia kalah. Iya. Jadi terus maksud kalau gua, mau ngomong kasar, gue sih orangnya salah satu yang paling kasar ya. Adalah gini, lu ya yang nulis hate, lu udah bikin apa buat Indonesia? Maaf gue nanya, lu ngapain? Mungkin lu juga lagi nggak ngapa-ngapain. Tapi Ines ini udah berjuang gila-gilaan buat Indonesia. Lu mungkin masih ngejedog aja mungkin di rumah, nggak ngapa-ngapain, jangan pegang IG, terus lu ngejelek-jelekin karena lu tidak suka sama bapaknya. Iya. Buat gue balik lagi, boleh nggak suka sama seseorang atau nggak suka sama Ujo atau Ogi? Boleh, silakan. Karena mungkin kita melakukan kesalahan atau kita punya opini yang berbeda. Nggak suka boleh, tapi nggak suka sama opininya. Lu nggak usah hate. Iya, nggak ada urusan. Lu tiba-tiba, kok anaknya kayak gini sih? Oh kayak gini. Kok mukanya apa? Nggak ada urusannya. Nggak ada urusan. Gitu. Jadi yang nonton ini moga-moga lebih dewasa, orang lebih smart people. Dedi, kalau bisa? Masih pakai nggak? Nggak tuh Dedi. Kalau Dedi nggak pakai, kita coba. Kita yang pakai. Kalau kita smart mendem. Iya. Itu kan bukan makanan. Belum makan. Iya sama. Nggak, ini hanya ingin mengedukasi aja bahwa gini. Siapa yang harus diapresiasi, kita apresiasi. Betul. Gitu aja. Iya. Kalaupun misalnya gini, contoh ketika kita misalnya benci sama seseorang, ya kasihnya adalah kritiknya. Jadi nggak usah bawa-bawa hal-hal yang di luar kritik, yang bisa membangun mereka. Kalau kritik yang menghancurkan, it's not a kritik. Iya. Itu adalah serangan, ancaman. Kalau lu, ini contoh ya Ines lagi nih ya, atau siapapun ya, ini yang berjuang buat Indonesia udah bagus, terus tiba-tiba sama lu diomongin macam-macam, mental dia drop, terus jadi nggak mau main basket lagi, yang salah lu yang tanggung jawab lu sama Tuhan lu. Buat gue sih gitu ya, buat gue capek gitu loh. Ya emang gini, gue mungkin nggak bisa ngomong gini kalau di bola, mungkin gue juga diserang sih gila-gilaan. Cuma buat gue bisa ngomong tujuan kita baik gitu. Ya support siapapun ya. Ini gak cuman siapapun, cewek, cowok nanti yang muda. Apalagi ini anak muda, anak umur 16 tahun. Lu punya anak di rumah. Anak lu gue gak tahu lagi ngapain nih sekarang. Lagi berjuang buat Indonesia gak? Belum tentu. Atau enggak kalau tapi anak lu sekarang di ngomongin gitu. Dia yang jelek-jelekin. Lu mau gak? Gue sih gak mau. Gue kalau jadi bapaknya gue serang, gue cari. Kalau gue maksudnya kalau udah makanya nggak menyamankan. Kalau sudah keterlaluan, ada hukumnya, Jo. Boleh kita melakukan segala sesuatu. Terus gitu. satu hal adalah gini, memang Indonesia dikenal dengan netizen yang sangat responsif. Iya. Tapi kok boleh ya kita dari basket ini kita juga ingin punya netizen atau basketzen yang lebih
ngasih tuh kritik tuh membangun gitu loh. Yang lebih smart, yang lebih pinter, yang lebih dewasa. Nih, kata-katanya ya lebih dewasa. Gitu. Contoh ketika kita menyerang atau bukan menyerang, mengkritisi kinerja wasit. Tapi jangan sampai kita membunuh semangat mereka untuk tetap jadi wasit. Iya. Kita justru gini, kritik kita untuk membangunkan dia menjadi wasit yang lebih baik. Itu harus selalu itu yang namanya kritik. Gitu. Betul. It's not hate. Gitu iya. loh. Jangan hate. Jangan hate gitu. Makanya kenapa kalau di sosmed bilangnya kalau lu udah hate speech ya itu udah nggak benar. Tapi pada saat lu memberikan kritik nggak apa-apa, masukan boleh. Tapi kalau lu udah kemana-mana, contoh ada yang nggak suka sama gua, apa tuh yang di ngomongin sama Ogi kayak gini-gini. Ya kalau soal perbedaannya boleh. Tapi kalau udah ngomong, udah gendut, nggak tahu diri, nggak ada leher. Kalau nggak benar sih Jo itu. Tapi nggak apa nih kalau itu nggak apa, emang nggak ada leher tuh. Dagunya 2, lo tambah lagi. Tapi udah. Ini juga hanya mengingatkan saja karena kita ngerasa cadanganers yang biasa mensupport kita dari dulu adalah bentuknya adalah support dan juga kritik. Betul. Tapi pada dasarnya kita anggap sebagai love, never hate. Nah mudah-mudahan ini juga yang berlangsung di perbasketan Indonesia ketika kita ingin memberikan kritik, kasih kritik sebagus-bagusnya, setajam-tajamnya, tapi yang bisa membangun, please. Betul. Nah ini sekali lagi, ini dalam kondisi anak-anak ini membawa kemenangan, kebanggaan untuk Indonesia. Apalagi yang mau dikritik. Iya. Kasih support dan apresiasi aja udah cukup. Itu aja dulu. Ini untuk yang timnas tadi ini kita bahas. Gue sampai kita nggak ada kritik loh untuk yang U16 ini. Iya sementara ini ya. Sampai saat ini nggak ada. Iya, jadi emang nggak ada ya. Gimana dong? Mau maksain ada kritik? Iya. Gue bisa aja kalau mau maksain ada kritik nih. Ini nggak benar kritik loh. Ines pendek. Bisa nggak? Cuman gue jadi hate untuk apa gitu apa? Loh. Iya. Dan lebih jago dari lu kan? Emang iya. Nah gue hate ke lu nanti. Panjang. Oke, sudah seperti lagi timnas U16. Semangat terus teman-teman, adik-adik. Semangat terus, kompak orang tua, terus. Coaches. Iya, orang tua juga kasih semangat terus, kasih hal-hal yang positif, jangan kasih pressure yang berat buat anak-anak. Anak-anak tugasnya satu, sekolah dulu. Ya, yang paling utama. Baru prestasi ya. Kita selalu support lah, pokoknya buat siapapun, buat nama Indonesia. Dan yang pasti untuk para penonton kita, terima kasih untuk dukungannya, supportnya, dan jangan lupa kalau misalnya mau baju komunitasnya atau timnya mau dipakai, silahkan kirim. Terus kalau yang teman-teman, para orang tua punya brand, pengen bersponsor di sini, misalnya dipakai topinya. Jujur loh, gue ya susah jadi sponsor di basket. Ini beneran. Aduh, ini kan masih banyak orang tua nih. Jadi nggak usah ngomongin angka, gampang lah. Oke? Dah.